Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Sadokan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Malam ini saya membuat video tentang Mio Sporty yang suara kasar. Dan motor ini pernah dibuat di konten saya, dan pemasangan motor ini saya tidak membuat videonya, dan saya akan membuat video di bagian Mio Sporty yang suara kasar. Dan di bagian cover mesinnya yang ada di sana ya teman-teman. Dan di bagian Mio Soul ini saya pernah membuat tutorialnya. Perhatikan, dan motor ini suara kasar waktu saya membuat konten. Dan di bagian pistonnya ini kita perhatikan, yang baru sudah diganti oleh pemiliknya. Dan kita perhatikan suara kasar di bagian stangnya ini. Kita dengar lebih jelas. Kocak seperti ini ya teman-teman. Ini Mio Sporty, tapi di bagian timler dan noken asnya masih baru semua. Kita perhatikan juga one way-nya, terlihat kayak ada gesekan ya teman-teman di bagian one way. One way ini fungsinya untuk pengantar untuk menghidupkan setir tangan. Ini fungsi dari one way-nya. Di video ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membala mesin dari Mio Soul atau Mio Sporty yang masih menggunakan karburator. Kita lebih jelas. Ini suara dari stang sehernya. Ketika motor ini dihidupkan, motor ini dalam keadaan normal. Tapi ketika motor ini dalam hidup stasioner langsam yang normal, motor ini suara seperti ini. Suara kasar seperti ini ketika langsam. Lanjut saja, kita masih membuka di bagian dari pengantar starter yang ada di sini. Dan di bagian ini pun masih dipasang saringan udaranya. Ini diakibatkan keterlambatan ganti oli, mengakibatkan dari stang sehernya ini yang sudah kocak. Kita buka cover ini ya teman-teman, yang menggunakan kunci 12 dan kunci 14. Kita masih membuka di bagian karet mounting yang bantalan dari mesin ini ya teman-teman. Kita lanjut dari pembukaan dari magnetnya. Dan di bagian ini pun ada mekanik dari Palopo. Coba senyum dulu. Ya, itu mekanik dari Palopo ini. Ini adik kakak. Dia masih memasang bagian kandal potnya. Ini Palopo. Bocil-bocil bibit dari mekanik masa depan kita. Masih bongkrak-abrik di bagian soul karbunya. Dan di bagian ini pun kita masih membuka di bagian magnetnya untuk membelah mesin di bagian mesin tengah dari Mio Sporty ini. Mana tong jepit tadi?
membuka di bagian gear dari pompa olinya. Gear dari 8 sana 8. Udah langsung nggak? Buka ini. Masih membuka di bagian L ini ya teman-teman. Ini dudukan dari baut candlepotnya. Ketika kita membelah dari mesin Mio Sporty atau Mio Soul Carbo, kita harus membuka di bagian ini karena terhalang oleh baut ini ketika kita memasukkan kunci letter T. Sangat keras. Coba kita ketuk lagi untuk membuka di baut ini. Kameranya blur. Terbuka seperti ini karena kita memasukkan kunci letter T di bagian ini. Ingat ya teman-teman, ketika kita membuka atau membelah mesin dari Mio Sporty ini, kedua baut ini harus kita lepas dulu karena baut mata 8 yang ada di sini tidak masuk kunci-kunci. Sudah semua. Kalau palung. Ini penampakan dari mesin tengahnya. Kita cek dari kotoran dari mesin tengahnya. Seperti ini. Banyak sisa lem packing di bagian mesin tengahnya dan kotoran seperti ini. Ini kemungkinan yang punya mengganti olinya dengan oli-oli bekas ya teman-teman. Seperti ini, lumut dan kotoran packing, bekas-bekas packing banyak di bagian mesin tengah. Kita cek di bagian stang sehernya. Kita perhatikan dengarkan suara dari stang sehernya. Coba kita buka di bagian stang sehernya. Suara kelotok itu biasa diakibatkan dari
hausnya dari lahar yang ada di tengah ini dan di bagian pistonnya ini seperti ini. Apabila suara klotok di bagian mesin tengahnya, kita cek di bagian ini juga ya teman-teman. Jangan selalu memfonis di bagian dari lahar dari stang sehernya ini yang jebol. Biasa di daerah ini. Perhatikan logikanya seperti ini teman-teman. Ketika has dari piston ini yang ada di tengah ini yang jebol, yang haus, seperti ini sistem geraknya. Ini dari, coba kita buka untuk jelasnya. Kita buka spinya dulu ya teman-teman. Coba kita buka daerah spinya. Nah, terbuka seperti ini. Apabila motor teman-teman mengalami suara klotok di bagian mesin tengahnya, kita cek bagian dari lahar yang ada di sini dengan cara diketok seperti ini. Kita fokus, diketok seperti ini. Dan di bagian ini pun kita harus cek juga. Biasa kebanyakan di bagian lubang ini yang haus. Kita kocak seperti ini. Bunyi diakibatkan dari hausnya dari stang seher ini. Apabila mesin seperti ini, kita seumpamakan lubang ini, lubang yang ada di sini, kita seumpamakan di lubang ini ya teman-teman. Ketika masuk di has ini, mesin sudah tarik seperti ini. Seperti kocaknya seperti ini. Apabila stang seher ini ditarik oleh mesin, ketika ini kocak akan mengakibatkan suara klotok di bagian mesin tengahnya. Kita fokus di bagian spi yang ada di sini, kita kocak begini. Saya pastikan di bagian spi ini dalam keadaan normal. Saya cuma sarankan ketika motor suara klotok di bagian motor teman-teman, cek di bagian khasnya ini dan di bagian stang sehernya secara ditoki-toki seperti ini. Jadi sampai di sini video saya untuk penjelasan di bagian suara klotok di bagian mesin tengahnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.